warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wal kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri, santriwan, santriwati pesantren Barokah Darul Rahmah, yang jelas gak pada ngantuk ini ya. Lagi-lagi ngantuk apa nih? Nah, semangat. Sudah pada punya kitab semuanya? Tanqihul Qaul ya kitabnya. Ya, perempuan sudah semuanya? Coba yang udah coba tunjukin. Udah ya. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia, barokahnya, kesehatannya, sehingga kita bisa hadir di sini, dan juga nikmat yang paling besar, iman, Islam, dan ihsan. Semoga itu semua Allah tetapkan sampai akhir hayat hidup kita nanti, dan insya Allah semua santriwan, santriwati pesantren Barokah Darul Rahman selalu dalam keadaan iman, Islam, dan ketika nanti wafat husnul khatimah. Baik para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka kitabnya. Dibuka kitabnya. Ini kitabnya belum ada? Belum. Kalian sudah tahu kan cara mengartikannya? Kalau bermula itu mubtada, kalau khobar adalah. Artinya kalau biasa ngartiin kitab di atas atau di bawahnya tulisan? Di bawah tulisannya. Pakai pulpen high tech kalau pengen enak artinya. Pada punya? Enggak ya? Pada rata-rata ada yang punya pulpen high tech? Nah, kitab yang kita pelajari ini adalah kitabnya bernama Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul Al-Hafiz. Ya, ini kitab sarah Tanqihul Qaul. Menyarahi kitab apa? Menyarahi kitab Lubabul Hadis. Ya, Lubabul Hadis ini kamu catat. Lubabul Hadis ini pengarangnya adalah Al-Hafidz Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Saya ulangi, Al-Hafidz pengarang muallif kitab daripada Lubabul Hadis adalah Al-Hafidz Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Itu nama kitabnya Lubabul Hadis. Nah, Lubabul Hadis disarahi atau dijelaskan, dirinci lagi, diberikan keterangan lagi itu oleh pengarang kitab Tanqihul Qaul Al-Hafiz. Siapa pengarang kitab Tanqihul Qaul yang menjelaskan dari kitab Lubabul Hadis? Pengarang kitab Tanqihul Qaul adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bani. Jadi Tanqihul Qaul Al-Hafiz ini adalah kitab yang menyarahi daripada kitab Lubabul Hadis. Lubabul Hadis apa artinya? Intisari hadis. Disarahi oleh Al-Imam Syekh Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani. Nama kitabnya
yang menyarahi lubabul hadis adalah Tankihul Qaul. Sekarang saya tanya, asli daripada kitab Tankihul Qaul sebelum disarahi namanya kitab apa? Lubabul Hadis. Lubabul Hadis disarahi oleh siapa namanya yang menyarahi? Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Albani. Apa nama kitab yang menyarahi Lubabul Hadis? Tankihul Qaul. Saya putar-putar nih biar kalian itu otaknya hidup. Ya, sampai sini dulu ya. Jadi pengarang kitab Lubabul Hadis Al-Hafidz ya, Al-Hafidz Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Kemudian yang menyarahi kitab Lubabul Hadis nama kitabnya Tankihul Qaul Al-Hasis dikarang oleh Syekh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Albani. Jadi kita ceritanya belajar hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila hadratil muallifi hadzal kitab al-alamah al-alim Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani summa al-Hafidz Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti nafa'ana bihima wa bi karamatihima wa bi syafaatihima fi dharain amin ya rabbal alamin. Sayyidillahil lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibuka kitabnya, kita langsung mengartikan. Itu yang di pinggir namanya matan, yang di tengah namanya sarah. Nah, sarah Tankihul Qaul itu ada di tengah, yang di pinggir namanya Lubabul Hadis. Paham ya? Jadi kitab Tankihul Qaul ini yang ada di tangan kamu, pinggirnya matan itu namanya Lubabul Hadis kitabnya, tengahnya sarah daripada Lubabul Hadis yaitu sarah Tankihul Qaul Al-Hafidz. Coba sama-sama, Tankihul Qaul Al-Hafidz. Pakai ta, bukan pakai sin. Ta, lidahnya hampir kejepit. Ta, ya. Al-Hafidz. Nah, kita mau ngajian tengahnya apa yang pinggirnya? Pinggirnya aja ya, biar cepat ya. Ya, nanti kalau yang tengahnya kalian next setelah misalkan mau lanjut lagi, ngedalamin lagi, ngebaca lagi, ngaji lagi sama Kiai khususon atau bahkan nanti pasaran Ramadan di mana gitu ya, silakan. Karena kita kan posisinya juga target sampai selesai. Syukur-syukur hatam nanti. Ya, sehari misalkan dapat 9 halaman. Ya. Sehari dapat 9 halaman berarti 10 hari udah over. Ini halamannya sampai berapa nih? Sampai 64. Ya, kitab Tankihul Qaul sampai 64. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Penyayang, Ar-Rahimi yang Maha Pengasih. Balik. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Ya, berarti kalian itu hidup otaknya. Sengaja dibalik tuh. Oh, bacanya pengasih. Ya, yang kayak begitu tuh harus bisa.
Ar-Rahmani yang lagi maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Rahman ini adanya di dunia, Rahim ini adanya di akhirat. Jadi kenapa orang Kristen, orang Konghucu, orang agama-agama lain di luar Islam itu mendapatkan ya kehidupan yang layak? Karena rahmatnya Allah itu tanpa pilih-pilih. Siapa yang berusaha, siapa yang bekerja, siapa yang memang bisa melakukan yang namanya proses, maka Allah menghargai proses dan usahanya, sekalipun bukan orang Islam. Makanya rahmatnya Allah ini ada di dunia. Tapi rahimnya cuma hanya teruntuk yaitu agama Islam. Di mana? Di Aceh. Mau keluar Islam? Alhamdulillah ini aja. Pede banget. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi adalah hanya untuk Allah Rabbil Alamin yang mengatur alam semesta. Kalau udah tahu gak usah diartiin, dikasih tanda baca aja. Alhamdulillah lillahi khobar, artinya adalah. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi adalah hanya bagi Allah Rabbil Alamin yang mengatur alam semesta. Wal akibatu, bermula konsekuensi akibat lil muttaqina, buat orang-orang yang baik. Jadi akibatnya buat orang-orang yang baik, akibatnya apa? Ya baik juga. Wala udwana, dan tidak ada agresi. Ya, ini kalau di kampung begini ya, ada suara B, ada suara kodok. Wala udwana, dan tidak ada agresi atau serangan. Sedikit-sedikit memahami bahasa baku, biar kamu tahu agresi itu apa. Baku itu artinya apa? Baku artinya apa? Benar. Bukan bangku, baku. Dan muak aja udah muak. Wala udwana, dan tidak ada agresi, tidak ada serangan illa alal zalimin, atas kecuali orang-orang yang zalim. Wassalatu, dan bersolawat, wassalamu, dan memberi keselamatan ala khairin, atas kebaikan khalqihi, makhluknya Allah Muhammadin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi. Hinya itu alihi kan ada haknya itu sebenarnya kembalinya ke Muhammad. Wa sahbihi, haknya juga kembali kepada Muhammad. Jadi wa alihi, dan keluarganya Muhammad, tapi kan sono Muhammad saya. Yang benar wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau diartiin jadinya rame itu kita. Ya, mendingan dikasih tanda baca. Ini dikasih misalkan angka 3 di haknya. Ke Muhammadnya angka 3 juga. Jadi ini haknya itu kembali kemana ya? Oh ya 3. Ini 3, oh berarti ke Muhammad gitu. Kalau ada papan tulis saya enak nanti, tapi nggak usah papan. Udah paham ya? Udah pernah dikasih tahu ya? Ya. Washabihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad ajma'ina seluruhnya. Amma ba'du, setelahnya tersebut ya alhamdulillah ya sampai Rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin, itu amma ba'du, maksudnya setelah itu semua. Fa ini, maka sesungguhnya saya aratu, saya menghendaki. Fa ini, maka sesungguhnya saya aratu, saya menghendaki. An adma'a, untuk mengumpulkan kitaban, beberapa kitab. Li akhbarin nabawiyati, untuk hadis-hadis yang sifatnya Nabi.
hadis-hadis asaril marwiyati, dan asarnya yang berhubungan, ya. Asar itu sama dengan hadis. Hadis, asar, khobar itu sama dengan hadis. Apa itu asar? Yang diriwayatkan oleh sahabat, ya, sahabat Nabi yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asar itu adalah yang dikeluarkan dari sahabat, kemudian diambil dari ucapannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis, asar, khobar sama dengan ucapannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu ada 3 macam, ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Qauliyah, ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takriyah. Catat, hadis qauliyah adalah ucapan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis qauliyah adalah ucapan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana saya salat. Nah, Nabi Muhammad kan jauh kan ngomong. Nah, ucapan yang keluar dari Nabi Muhammad itu namanya hadis. Hadisnya namanya hadis qauliyah. Yang kedua ada hadis fi'liyah. Apa hadis fi'liyah? Kelakuan atau perbuatan yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ada Bang Umar. Ya, jadi hadis fi'liyah itu adalah kelakuan atau perbuatan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad. Contoh, Nabi Muhammad masuk masjid pakai kaki kanan atau kaki kiri? Baca doanya ada. Baca doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nabi Muhammad masuk masjid pakai kaki kanan, masuk WC pakai kaki kiri. Ketika masuk masjid ada doanya yang dibaca. Itu namanya kelakuan perbuatan Nabi Muhammad. Biasa disebut hadisnya takriyah. Hadis takriyah apa? Ketetapan yang dikeluarkan oleh Nabi tanpa diperintah ataupun dilarang. Ketetapan yang dikeluarkan oleh Nabi tanpa diperintah ataupun dilarang. Sudah. Takririlah adalah hadis ketetapan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Jadi ketetapan. Maka ketetapan ini adalah namanya hadis. Hadisnya adalah hadis takririah. Jadi ada berapa macam hadis? 1. Qauliyah, fi'liyah, takririah. Kalau qauliyah ucapan, kalau fi'liyah perbuatan, kalau takririah ketetapan. Apa ketetapan? Contoh, sahabat pada makan biawak. Nabi ditawarin, "Ya Rasul, ta'al." Rasul nyamperin. Rasul kagak bilang, "Udah makan aja." Rasul juga nggak larang, jangan makan biawak atau nyuruh makan biawak. Nah, Rasul nggak nyuruh, nggak larang, itu namanya takririah. Contoh yang kedua, ketika Rasulullah pergi ke kota Madinah, ya, orang Madinah yaitu kaum Ansor membaca Tola'al Badru. Nabi Muhammad kagak request, nanti gua kalau ke Madinah tolong disambut ya, enggak juga. Nabi Muhammad juga ketika dibaca
tapi tetap terlaksana. Tola'al badru alaina, dudung gitu ya. Nah itu namanya hadis takriri. Nabi Muhammad gak nyuruh, Nabi Muhammad gak ngelarang, itu takririya. Dah ya. Nah, si pengarang kitab ini menginginkan bahwa dia akan mengumpulkan hadis-hadis ataupun asar-asar bi isnadin sahihin wasikin, bi isnadin dengan sanad sahihin yang benar, yang sahih, wasikin dan terpercaya. Jadi kalau ada hadis, perawi hadisnya misalkan makan sambil berdiri atau ngebohong kalau ngomong, maka itu periwayatnya tidak sahih. Kan misalkan, lu dapat berita dari mana? Dari sana.